Bakal shock. Tapi di kopi pagi lu itu legal loh kalau ada jamur, remahan serangga, sama tai tikus. Ini udah digarisin di standar sanitasi sebagai cemaran yang sah-sah aja. Dan para produsennya sadar betul, bajingan. FDA di Amerika ngasih lampu hijau sampai 10% biji kopi berjamur dalam satu partai. Dan standar Eropa malah bolehin fragmen kecoa, kumbang, sama kaki-kakinya di tiap bungkus kopi bubuk. Soalnya, mustahil dibersihin total sampai kinclong produk itu, makanya mereka nggak ambil pusing. Waktu biji kopi dipanen di perkebunan, udah ada aja tuh kumbang penggerek yang emang nongkrong di dalam biji kopi, plus semut, kecoa, sama tai-tai mereka. Semua itu digiling langsung bareng biji kopi, terus nyangkut di gelas lu saban pagi, anjing. Jamur nongol pas penyimpanan dan pengiriman. Biji kopi agak lembab dikit, jamur langsung berpesta pora, ngeluarin mikotoksin. Itu racun yang ngendap di liver sama ginjal lo bertahun-tahun, bangsat. Yang paling bangsatnya, produsen udah tahu semua ini, tapi bersih-bersih gede-gedean itu nguras dompet mereka. Nggak sebanding katanya. Makanya negara cuma ngeset batas aman buat serangga sama jamur. Alasannya dikit doang kan nggak masalah. Terus semua seneng, kecuali lu yang jadi korban. Tolol. Ini tai banget asli. Jamur di kopi itu keluarin ochratoxin A, karsinogen yang WHO bilang pemicu kanker ginjal sama hati. Racun anjing ini numpuk di badan lo bertahun-tahun, kalau tiap hari lo ngopi, ochratoxin ini nggak bakal gampang hilang, hati lo bakal mampus. Makin sering lo minum, makin pekat racun bangsat ini di darah. Apalagi kalau lo beli kopi murah atau instan, isinya sampah semua anjing. Kopi instan itu mycotoxinnya rata-rata 2 kali lebih banyak daripada kopi biji. Gara-garanya, yang dibuang ke situ biji-biji paling busuk, biji rusak, jamuran, yang nggak kepilih buat kopi mahal. Bangsat. Ochratoxin ini hancurin imun lo, bikin capek terus, sama masalah ginjal sialan. Tapi semua ini munculnya nggak langsung bro, melainkan setelah bertahun-tahun, pas racun itu udah nyerap banget di organ lo, dan mulai bikin kacau. Produsen kopi bungkam semua, soalnya resminya dibilang normal-normal aja. Padahal, standar itu cuma buat 1 cangkir sehari, bukan 3 atau 4 kayak kebanyakan orang. Jadi dosis racun di badan lo itu udah gila banget tai. Sumpah ini bangsat banget cu. FDA ngasih izin dalam 100 gram kopi bubuk, boleh ada sampai 4% biji rusak, yang isinya serangga. Parahnya, ini dianggap normal buat produksi massal, anjing. Bikin muntah. Kutu-kutu penggerek naruh telurnya langsung di buah kopi di perkebunan, anjir. Larvanya netas, makanin biji dari dalam, hidup, makan, berak di situ. Habis itu dipanen, disangrai, digiling semua sama sampah hidup ini, bangsat. Belum lagi, kecoa sama semut masuk karung di gudang pas penyimpanan, mati di sana, busuk, terus bagian tubuhnya nyebar ke seluruh produk pas digiling. Lo minum kopi sama protein kecoa, dan itu legal, bangsat. Jelas aja, di kopi murah, kadar serangga lebih banyak. Biji disortir asal-asalan, perusahaan pelit dikontrol kualitas. Makin murah harganya, makin gede peluang lo nelen protein tambahan kayak remas serangga atau antena, tai. Pantesan aja, alergi kopi di banyak orang itu bukan karena kafein, tapi ya karena protein serangga yang nangkring di situ. Bangsat! Dokter tahu, tapi diem aja. Gak buru-buru ngejelasin ke pasien biar gak bikin panik, tai. Anjrit, ini bikin otak ngebul, tapi standar sanitasi malah ngebolehin sampai 10 mg tai tikus sama tai curut per kilo kopi. Soalnya, di gudang, tikus-tikus pada seliweran 24 jam non-stop. Mana ada yang bisa ngelarang mereka berak sembarangan? Tikus sama curut itu berak langsung di karung biji kopi, pipisnya nyerap ke kain. Terus semuanya dikeringin, di roasting, digiling. Panasnya sih ngebunuh bakteri, tapi partikel-partikel kotoran itu sendiri tetap aja ada di kopi lu. Di tai tikus itu ada bibit-bibit penyakit kayak leptospirosis, hantavirus, sama salmonella. Meski sebagian besar kuman mati waktu di roasting, tapi racun sama alergennya itu nggak kemana-mana. Bisa bikin masalah perut sama kulit loh. Ngelawan tikus di negara-negara penghasil kopi macam Brasil, Vietnam, sama Indonesia itu mahal banget nggak masuk akal. Di sana kan panas, lembab, kopi ngendon berbulan-bulan, tikusnya beranak pinak kayak setan, dan nggak ada yang serius ngurusin ini. Coba deh lu cek aja standar resminya FDA, sama regulator Eropa. Di situ jelas-jelas tertulis hitam di atas putih, bunyinya, kandungan kotoran mamalia yang diizinkan. Dan ini bukan bercanda, ini dokumen asli dari industri kopi, bangsat. Gue shock berat, jing, pas tahu kalau cuma ada satu cara ngurangin resikonya. Kudu beli kopi kali specialty kali mahal yang dipilah manual, atau sangrai bijinya sendiri. Produksi massal mana bisa bersih total, bangsat. Lupain aja kopi instan, bang, itu isinya ampas doang, biji kopi paling hancur.
Kandungan jamur sama serangga di sana bejibun gila-gilaan dibanding biji kopi normal yang dicek lumayanlah sebelum disangrai. Cuma beli kopi biji aja, perhatiin asal negara sama tanggal sangrainya. Makin baru, makin kecil kemungkinan ada jamur. Mending giling sendiri pas banget sebelum diseduh, biar tahu jelas apa isinya. Perhatiin harga. Kalau sekilo kopi cuma sebungkus biskuit doang, udah jaminan isinya komplit tuh. Jamur, kecoa, tai tikus, plus sampah-sampah lain yang produsennya males sortir. Bangsat emang. Nah, sekarang lo tahu kan apa yang lo teguk tiap pagi? Ini semua legal, anjir. Jadi putusin sendiri, mau irit atau bayar kualitas. Subrek dan kaget bareng kita terus. Tiap video di sini bikin otak lo meledak.